Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hardian Syahputra, NPM 1942-011036 dari kelas Politik Hukum Pidana, Ibu Emilia Susanti SHMH. Di sini saya akan menjelaskan 5 pokok subbahasan. Yang pertama, politik hukum. Yang kedua, politik sosial. Yang ketiga, politik hukum pidana. Yang keempat, hubungan politik sosial dan politik kriminal. Serta yang terakhir, contoh kebijakan terkait keterpaduan kebijakan sosial dan kebijakan hukum pidana. Simak ulasan lebih lanjutnya berikut ini. Yang pertama, politik hukum. Menurut Talcott Parsons, mengartikan politik sebagai aspek dari semua perbuatan yang berkenaan dengan usaha kolektif bagi tujuan-tujuan kolektif. Politik, atau dengan kata lain kebijakan, juga dapat dipahami sebagai keputusan yang menggariskan cara paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Kata kebijakan atau policy dalam Webster New World College Dictionary sebagaimana terumuskan berkaitan dengan yang pertama, government or polity, political wisdom or cunning. Yang kedua, wise, expedient or prudent conduct or management, conduct or management. Yang ketiga, a principle, plan, or course of action as pursued by a government, organization, individual, or foreign policy. Dapat dipahami bahwa ruang lingkup kebijakan atau polisi mencakup yang pertama, pemerintahan atau pemerintah, kebijaksanaan politik atau kecerdikan. Yang kedua, bijaksana atau perilaku bijaksana atau manajemen. Yang ketiga, sebuah prinsip, rencana, atau penyebab terjadinya tindakan oleh individu atau organisasi pemerintah seperti kebijakan luar negeri. Politik sangat erat kaitannya dengan hukum, karena hakikat hukum secara fundamental ialah pernyataan politik dari pemerintah yang dituangkan ke dalam suatu norma. Dengan kata lain, politik hukum dapat diartikan sebagai legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional berupa pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Politik hukum juga mengkaji hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Dalam studinya, Mahfud MD menyatakan, tolak tarik antara hukum dan politik bisa didasarkan pada pandangan das solens atau keinginan atau keharusan, dan das sein kenyataan. Das solens mengandung arti bahwa hukum harus berada pada posisi tertinggi yang menentukan bagaimana seharusnya politik diselenggarakan. Dalam pandangan ini, politiklah yang diposisikan sebagai variabel terpengaruh atau dependent variabel oleh hukum. Sedangkan das sein dalam pandangan ini beranggapan bahwa politik determinan atas hukum. Artinya, hukum dapat dikonsepkan sebagai undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif sehingga dapat dikatakan bahwa hukum adalah produk politik. Baiklah, kita menuju pada pokok bahasan yang kedua, politik sosial. Kebijakan sosial atau social policy dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi, di dalam pengertian social policy, sekaligus tercakup di dalamnya social welfare policy dan social defense policy. Dilihat dari arti yang luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana material, di bidang hukum pidana formil, dan di bidang hukum pelaksana pidana. Kemudian, yang ketiga, politik hukum pidana. Menurut Sudarto, apabila kita tarik ke dalam konteks hukum pidana, politik hukum pidana dapat dimaknai sebagai kehendak nasional untuk menciptakan hukum pidana yang sesuai dengan aspirasi dan tata nilai yang bersumber dari bangsa Indonesia. Istilah politik hukum dapat disebut sebagai kebijakan hukum pidana atau sering disebut sebagai penal policy, criminal law policy,
Strafrecht politik. Politik hukum pidana pada intinya memuat bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang dan pelaksanaan hukum pidana. Dilihat dari politik hukum, maka melaksanakan politik hukum pidana memiliki dua arti. Yang pertama, usaha untuk menjawantahkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi yang ada pada suatu saat termasuk ke depannya. Kedua, kebijakan dari negara melalui badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya. Karena pada saat perundang-undangan pidana hendak dibuat, maka sudah ditentukan tujuan yang hendak dicapai. Dalam konteks ini, ruang lingkup kebijakan legislasi menekankan pada upaya yang pertama, penggantian perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Yang kedua, menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada namun tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Serta yang terakhir, membentuk peraturan perundang-undangan baru yang sesuai dengan tuntutan dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Marsh Ansel pernah mengemukakan 3 komponen kajian utama dalam hukum pidana, yaitu criminal law, criminology, dan penal policy. Komponen penal policy yang dimaksud oleh Mark Ansel tersebut adalah politik kriminal atau politik hukum pidana. Seiring dengan pemikiran Mark Ansel tersebut, Sudarto lebih jauh memberikan 3 pengertian terkait dengan politik hukum pidana atau criminal law policy. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa penghakiman, sedangkan dalam arti luas, keseluruhan fungsi dari para penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari peradilan dan pihak kepolisian. Dalam arti paling luas, keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui undang-undang dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Kita masuk pada pokok subhasan yang keempat, hubungan politik sosial dan politik kriminal. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan usaha penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum atau law enforcement policy. Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan, orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif. Di samping itu, penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang atau hukum, dalam hal ini hukum pidana, pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat atau social welfare. Oleh karena itu, wajar pula apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan politik sosial atau social policy. Melaksanakan kebijakan hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.
Di samping itu, melaksanakan kebijakan hukum pidana dapat pula berarti usaha mengejawantahkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Untuk dapat membuat, merumuskan, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan pidana yang baik, maka kebijakan atau politik hukum pidana sesungguhnya mengandung tujuan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang, serta para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Ditinjau dari politik kriminal, kebijakan atau politik hukum pidana merupakan salah satu sarana penanggulangan kejahatan atau sarana penal. Sarana lainnya ialah dengan cara yang bersifat non-penal. Dua masalah sentral yang menjadi pusat perhatian kebijakan hukum pidana dari sudut politik kriminal adalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana atau kebijakan kriminalisasi, dan sanksi apa yang sebaiknya dikenakan kepada si pelanggar atau kebijakan penalisasi. Politik kriminal atau criminal policy adalah usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan. Pendekatan yang rasional memang merupakan pendekatan yang seharusnya melekat pada setiap langkah kebijakan. Hal ini merupakan konsekuensi logis karena seperti yang dikatakan Sudarto, dalam melaksanakan politik kriminal, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi. Ini berarti suatu produk ataupun suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar. Politik kriminal dapat dikatakan sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, akan tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Selanjutnya, politik kriminal merupakan bagian dari politik penegakan hukum atau law enforcement policy dalam arti luas. Semuanya ini merupakan bagian dari politik sosial ataupun social policy, yakni usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Kebijakan menanggulangi kejahatan ataupun criminal policy merupakan bagian integral dalam kebijakan perlindungan masyarakat. Baiklah, kita menuju pada pokok pembahasan yang terakhir, contoh kebijakan terkait keterpaduan kebijakan sosial dan kebijakan hukum pidana. Dalam kasus penanganan virus corona, di mana merupakan jenis penyakit menular berbahaya dan mematikan yang harus dicari pemecahan masalahnya. Antara lain dengan membuat kebijakan pemerintah yang tepat untuk mengatur kehidupan sosial warga agar dapat normal kembali seperti semula. Dengan kebijakan yang tepat membuat pemerintah dapat memenuhi kepentingan publik. Kebijakan sosial sebagai kebijakan politik atau kebijakan publik terkait dengan urusan kesejahteraan warga negara yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mengatasi masalah sosial melalui pelayanan sosial dan jaminan sosial. Kebijakan juga merupakan metode dan instrumen pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Pembuat kebijakan publik mestinya memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat atau dalam hal ini warga negara Indonesia, termasuk kebijakan dalam penanggulangan virus corona. Pembuatan kebijakan oleh pemerintah mesti berimplikasi langsung pada penanganan masalah dan peningkatan kesejahteraan warga negara secara keseluruhan. Dalam hal pengaktualisasian kebijakan ataupun penerapan kebijakan, pembatasan sosial ataupun yang sering disebut dengan social distancing untuk mencegah penularan COVID-19 akan menimbulkan biaya sosial dan risiko ekonomi yang harus ditanggung oleh pemerintah. Oleh karena itu, opsi penerapan kebijakan pembatasan sosial harus didukung oleh kemampuan negara guna memberikan jaminan sosial dan ekonomi bagi warga yang terdampak.
Pada konteks wabah COVID-19, pemerintah dalam membuat kebijakan harus memperhatikan segala aspek kehidupan agar tidak menimbulkan kecemasan, keresahan, dan kegaduhan dalam masyarakat. Dalam kondisi darurat, pemerintah dituntut untuk melakukan sesuatu, yaitu salah satunya untuk membuat kebijakan untuk mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan warganya. Contoh kebijakan hukum pidana yang berhubungan dengan kebijakan sosial adalah pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang beberapa waktu lalu diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia. Pembatasan sosial berskala besar merupakan salah satu langkah pemerintah untuk menanggulangi serta mencegah penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. PSBB sendiri dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 pada 31 Maret 2020 yang lalu. Menteri Kesehatan Indonesia dalam hal ini Terawan Agus Putranto mengambil langkah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 untuk mengatur dan merincikan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 pada 3 April 2020. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, PSBB diberlakukan terhadap suatu wilayah, provinsi atau kabupaten atau kota yang telah memenuhi 2 kriteria. Kriteria pertama, penerapan PSBB dilakukan terhadap wilayah yang memiliki tingkat kasus kematian akibat COVID-19 yang tinggi serta penyebaran di beberapa wilayah secara signifikan. Untuk kriteria kedua, terhadap wilayah dengan penerapan PSBB adalah terhadap wilayah yang di dalamnya terdapat penyakit sejenis epidemiologis yang serupa dengan negara lain. Berdasarkan 2 kriteria ini, Menteri Kesehatan akan menentukan apakah PSBB akan diterapkan pada wilayah itu atau tidak. DKI Jakarta merupakan daerah pertama yang menerapkan PSBB sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut memuat sanksi apabila masyarakat melakukan pelanggaran. Sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif dan denda, serta berdasarkan Pasal 17 bagian ke-9 dalam Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 tentang pemberian sanksi bagi pelanggar aturan PSBB, mengatur bahwa pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya, pelanggar dapat dijerat pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan atau pasal 212 atau pasal 214 KUHP terkait melawan petugas sebagaimana disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya, akan tetapi hal tersebut merupakan upaya terakhir. Dengan demikian, dapat disimpulkan jika kebijakan pidana diterapkan untuk mendukung kebijakan sosial agar masyarakat mematuhi aturan demi kebijakan masyarakat itu sendiri. Baiklah, sebagaimana materi yang telah saya paparkan sebelumnya, bahwasanya pada intinya, wajarlah apabila kebijakan atau politik hukum pidana, dalam hal ini penal polisi, juga merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kebijakan atau politik sosial polisi. Sebagaimana telah diuraikan bahwa kebijakan sosial atau social policy dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dengan demikian, di dalam pengertian social policy sekaligus tercakup di dalamnya social welfare policy dan social defense policy. Apabila dilihat dalam arti yang luas, kebijakan hukum pidana atau penal policy dapat mencakup ruang lingkup kehidupan di bidang hukum pidana material, di bidang hukum pidana formal, dan di bidang pelaksanaan pidana. Ruang lingkup kebijakan hukum pidana atau penal policy harus dilakukan dalam rangka menciptakan perlindungan masyarakat, social defense, dan kesejahteraan masyarakat
atau social welfare sebagaimana menjadi tujuan dari kebijakan sosial. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.